Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertama, kita pahami bagaimana pengertian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yaitu pertidaksamaan kuadrat yang memiliki dua buah variabel, biasanya dalam bentuk X dan Y, serta salah satu variabelnya memiliki pangkat paling tinggi yaitu 2. Biasanya kalau kita menggunakan variabel X dan Y, maka akan ada bentuk X pangkat 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kita gambarkan, bentuk kuadrat dua variabel itu dalam bentuk kurva lengkung atau grafik seperti ini. Nah, bentuk umum dari suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, seperti kita tahu bahwa pertidaksamaan pasti akan menggunakan 4 buah tanda. Bisa lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Sedangkan bentuk yang di ruas salah satunya, di situ memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Bisa dilihat di sini pasti akan ada bentuk AX kuadrat. Nah, untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah bentuk yang sama, cuma yang membedakan adalah Y-nya di ruas kiri atau Y-nya di ruas kanan. X dan Y itu adalah variabel, lalu A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Di sini ada syarat bahwa A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A-nya 0, nanti bentuk kuadratnya akan hilang, sehingga bentuk itu sudah bukan merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi, memang syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang pertama adalah menggambar grafik atau sketsanya. Jadi seperti di awal saya sebutkan bahwa grafik dari suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu berupa kurva lengkung. Langkah yang kedua, kita akan menguji salah satu daerah, entah itu yang di dalam kurva maupun yang di luar kurva, untuk menentukan daerah penyelesaian. Langkah yang ketiga, kita akan mengarsir daerah penyelesaian. Jadi sama halnya seperti pertidaksamaan linier, bahwa kita akan mendapatkan batas itu berupa grafik. Karena kuadrat, maka grafiknya adalah grafik lengkung. Lalu, nanti penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat itu bukan hanya berupa grafik tersebut, tetapi berupa daerah arsiran. Daerah arsiran itu bisa di dalam maupun di luar. Nanti kita pilih berdasarkan bagaimana hasil dari uji titiknya. Kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Kita lakukan langkah yang pertama, yaitu menggambar grafik atau sketsa. Oke, karena kita akan menggambar grafik, maka tanda lebih besar atau sama dengan kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan. Menjadi Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Karena kurvanya ini kurva lengkung, nanti dalam menggambar tidak cukup hanya menggantikan X dengan 0 dan Y dengan 0 seperti pada pertidaksamaan linier, tetapi kita harus mencari beberapa buah titik. Yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau kita mencari titik potong sumbu X, maka syaratnya Y kita substitusi dengan 0. Dari bentuk awal yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Menjadi 0 sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Karena ini berupa persamaan kuadrat, ditandai dengan ada X kuadrat di sini, maka kita akan memecah menjadi dua buah faktor. X kuadrat itu kita pisahkan menjadi X dengan X. Nah, untuk menentukan dua angka tersebut, kita ingat lagi cara memfaktorkan. Dua angka itu harus memenuhi dua buah syarat. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 5, kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan min 6. Jadi kalau dikalikan harus sama dengan 5, dijumlahkan hasilnya harus negatif 6. Sehingga kita pilih angka yang memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu
min 5, dan min 1. Nah, berikutnya, karena perkalian itu hasilnya sama dengan 0, maka akan ada dua buah kemungkinan, yaitu X kurangi 5 sama dengan 0, atau X kurangi 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh dengan memindahkan ruas angka min 5 ke ruas kanan menjadi X sama dengan 0 ditambah 5. Hasilnya adalah X sama dengan 5. Dari bentuk yang kedua, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ditambah 1. Hasilnya adalah X sama dengan 1. Ini adalah nilai-nilai X yang nanti harus kita pasangkan dengan Y sama dengan 0. Kita ingat kalau titik itu harus X, Y. Maka kita peroleh titik 5,0 dan 1,0. Nah, kita gambarkan dalam sebuah bidang koordinat seperti ini. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Yang kita cari tadi adalah titik potong terhadap sumbu X. Kita lihat bahwa di sini yang ada nilainya itu adalah X, sedangkan Y-nya 0. Sehingga angka-angka tersebut terletak pada sumbu X. Di sini adalah titik 1,0, lalu yang kedua adalah 5,0. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau kita menentukan grafik titik potong sumbu Y, maka X-nya kita substitusi dengan 0. Tadi bentuk awal adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Kalau X-nya kita gantikan dengan 0, maka akan menjadi Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 ditambah 5. Kita dapatkan Y sama dengan 0 kurangi 6 kali 0 hasilnya 0 ditambah dengan 5. Kita dapatkan Y sama dengan 5. Maka titik yang kita peroleh adalah X, Y, yaitu 0,5. Kita gabungkan dengan gambar yang di langkah pertama tadi. Ini adalah titik potong sumbu X. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Dilihat yang ada nilainya adalah Y-nya. Sehingga terletak pada sumbu Y yaitu pada angka 0,5. Langkah yang berikutnya, kita harus menentukan titik puncak. Titik puncak itu adalah titik pergantian antara naik dan turunnya fungsi. Jadi, seperti kita lihat di awal bahwa fungsinya itu berupa kurva lengkung, pasti akan ada suatu titik balik. Nah, titik itu yang kita cari, di manakah kita harus berputar arah dari naik ke turun atau dari turun ke naik. Persamaan awal adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dari sini kita dapatkan A itu adalah koefisien X kuadrat yaitu 1. B adalah koefisien X yaitu negatif 6. Sedangkan C adalah konstanta, angka yang tidak memuat variabel yaitu angka 5. Titik P, Q kita cari dengan menentukan P terlebih dahulu. Di sini pakai rumus. Rumusnya adalah min B per 2A. Kita masukkan angka sesuai dengan identifikasi awal tadi. Min B berarti min dari min 6. Jadi tidak hanya min 6, tapi min ini rumus. B-nya adalah min 6. Sehingga min kalikan min 6. Dibagi dengan 2A. 2 kali 1. Kita dapatkan P-nya sama dengan 3. Pasangan dari P itu adalah Q. Sehingga cara untuk menentukan Q-nya adalah dengan cara mensubstitusikan P sama dengan 3 untuk menggantikan X pada persamaan awal. Y itu adalah Q, kita substitusi Y dengan Q. Q sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Sekarang X-nya kita ganti dengan P-nya tadi. Kita dapatkan Q sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 5, yaitu Q sama dengan negatif 4. Maka titik puncak dari parabolanya adalah P, Q, yaitu titik 3, negatif 4. Nah, kita gambarkan di sini 3, negatif 4. X pada angka 3, Y pada angka negatif 4. Nah, setelah titik-titik itu kita dapatkan, di sini ada dari yang paling tinggi adalah C menuju A,
lalu melewati D. D itu adalah tempat berputarnya fungsi. Sekarang pindah naik menuju titik B. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Sekarang sudah kita dapatkan grafik atau sketsa dari batas pertidaksamaan kita berupa fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Nah, setelah kamu gambarkan, sekarang kita harus melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita lihat lagi fungsi kita berupa garis lengkung seperti ini. Ini adalah daerah yang di dalam grafik, sedangkan selain itu adalah daerah yang di luar grafik. Kamu boleh memilih salah satu titik untuk menguji, tetapi yang paling gampang adalah kita uji titik 0,0. Titik 0,0 itu terletak di luar grafik. Nah, kita ambil titik uji yaitu titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan awal yang ada di soal. Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Sekarang X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Kita dapatkan 0 lebih besar atau sama dengan 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 ditambah 5. 0 kuadrat hasilnya 0, 6 kali 0 hasilnya juga 0. Kita dapatkan 0 lebih besar atau sama dengan 5. Nah, dari pernyataan ini, 0 lebih besar atau sama dengan 5 itu adalah pernyataan yang salah. Kita ingat, kalau pernyataan tersebut salah, maka daerah yang terletak pada titik uji bukan merupakan daerah penyelesaian. Tadi 0,0 itu terletak di luar. Karena yang di luar ini salah, maka yang harus kita arsir adalah daerah yang di dalam. Nah, seperti ini. Karena 0 tadi 0 lebih besar atau 5 salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Nah, yang kita arsir adalah daerah yang di dalam grafik, karena daerah yang ada di luarnya tadi bernilai salah. Bagaimana jika hasil uji titik itu bernilai benar? Berarti daerah tersebut yang kita arsir. Nah, itu penjelasan dari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.